Awalnya banyak orang yang tidak percaya ketika Deddy Mulyadi mengajak Caswara untuk tinggal di rumahnya. Mereka menduga kalau Deddy Mulyadi waktu itu hanya basa-basi saja menawari Caswara. Tapi ternyata Caswara mau diajak oleh Pak Deddy itu. Mau tidak mau, Deddy Mulyadi harus memberikan tempat tidur, makanan, serta pakaian yang baik kepada Caswara itu. Tetapi mereka tetap yakin cepat atau lambat Caswara akan kabur dari rumah Pak Deddy Mulyadi itu. Karena dia tidak akan sanggup mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Pak Deddy padanya. Misalnya menyapu rumah, mencuci motor, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh Caswara selama ini. Tetapi sebelum Caswara kabur, Deddy Mulyadi sudah memanggil pengajar dari Dinas Pendidikan untuk mengajari Caswara di rumah. Menurut mereka yang selalu curiga dengan Pak Deddy, tindakannya itu sudah terlalu berlebihan. Apalagi yang datang mengajari Caswara itu adalah Kepala Bidang Perlindungan Anak. Mungkin bawahan dari ibu itu pada bekerja semua di luar mengajari anak-anak yang lainnya, sehingga dialah yang harus datang untuk mengajari Caswara itu karena diminta oleh Pak Deddy. Kalau masyarakat biasa yang meminta, mungkin ceritanya akan berbeda. Bisa jadi bukan ibu itu yang datang, walaupun anak-anak buahnya semua sedang bekerja di lapangan. Tetapi karena Pak Deddy Mulyadi yang memintanya, maka dia mah langsung siap-siap aja. Ini Bu Purwanto. Purwanto itu Kabid Perlindungan Anak. Anak. Wah, ini anak harus dilindungi tuh. Siap. Jadi disitulah salah satu kelebihan Pak Deddy. Sebagai mantan Bupati Purwakarta, dia memiliki hubungan kedekatan dengan para pejabat-pejabat di pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta tersebut. Jadi, dengan mudah dia masih bisa minta tolong kepada mantan rekan-rekannya itu. Tetapi, orang-orang yang curiga terhadap ketulusan dari Pak Deddy itu mulai menduga kalau sebentar lagi para politisi yang berseberangan dengan Pak Deddy akan melakukan protes kepada Pemda Purwakarta. Kalau Kepala Bidang Perlindungan Anak tersebut dilihat mengajari Caswara dalam jangka waktu yang lama. Tetapi Pak Deddy Mulyadi juga tentu sudah tahu kalau para pengajar itu terlalu lama mengajari Caswara di rumahnya akan timbul persoalan. Para politisi yang berseberangan dengannya akan melakukan protes kepada Pemda Purwakarta. Dan ujung-ujungnya masyarakat akan menyalahkan Deddy Mulyadi. Maka Deddy Mulyadi tidak mau kalau tindakan baiknya itu akhirnya diprotes oleh orang-orang atau lawan-lawan politiknya. Maka dia mencari sekolah yang bisa menampung Caswara untuk bersekolah sebagaimana anak lainnya. Sehingga mereka yang sebelumnya selalu curiga kepada tindakan baik yang dilakukan Pak Deddy itu mulai kesulitan memprediksi tujuan dari Pak Deddy mengasuh Caswara itu. Biasanya mereka gak mudah menduga apa yang dilakukan oleh politisi ketika mereka membantu masyarakat yang kesulitan. Biasanya mereka hanya menghubungi pejabat pemerintah terkait agar mengatasi persoalan-persoalan yang mereka lihat di lapangan. Tetapi Deddy Mulyadi berbeda. Dia justru berusaha untuk menampung Caswara, mendidiknya sampai akhirnya dia selesai kuliah kelak. Itu artinya masih puluhan tahun lagi. Padahal Pak Deddy Mulyadi belum tentu masih menjabat di DPR sampai puluhan tahun mendatang. Apakah Deddy Mulyadi masih tetap mau membiayai seluruh kebutuhan pendidikan Caswara jika dia sudah pensiun dari tugasnya di DPR RI tersebut? Tetapi katakanlah Pak Deddy Mulyadi mau. Lalu yang menjadi persoalan tinggal niat dan tekad bulat dari Caswara untuk bisa berhasil. Kalau Caswara sendiri tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran dari Pak Deddy, mungkin persoalannya pun akan berbeda. Sudah barang tentu Pak Deddy tidak akan mau membiayai Caswara kalau Caswaranya sendiri tidak mau belajar dengan baik. Kalau begitu yang terjadi, Caswara akan diusir oleh Pak Deddy dari rumahnya.
dia pun akan kembali menjadi anak jalanan seperti dulu lagi. Tapi mungkin berbagai persoalan akan tetap muncul ke depannya. Paling tidak setahun 2 tahun ke depan, Pak Deddy Mulyadi akan menghadapi persoalan-persoalan yang tidak dia duga sebelumnya. Biar bagaimanapun, selama ini Caswara sudah menjalani hidupnya di jalanan. Pak Deddy belum tahu apa yang dilakukan oleh Caswara selama di jalanan tersebut. Apakah dia suka berbohong? Apakah dia suka main-main? Apakah dia suka menggunakan obat-obatan? Semuanya itu akan diketahui oleh Pak Deddy Mulyadi ke depannya. Karena beberapa hari setelah ketemu Caswara tersebut, Pak Deddy sudah mendapat informasi kalau ibunya Caswara itu ternyata masih hidup. Tapi kamu malam itu sama aku berbohong. Bilang ibunya udah meninggal. Padahal ibumu masih ada kan? Lalu, di beberapa hari kemudian, Caswara ketahuan masih pergi main game. Dia bahkan menghabiskan uang ratusan ribu ketika main game tersebut. Di situ pun dia berbohong kepada Deddy Mulyadi. Untung saja Deddy Mulyadi tetap sabar. Dia masih memaklumi kebohongan dari Caswara itu. Dan dia menasihati agar Caswara tidak berbohong lagi padanya. Ketidakpatutan anak usia SD harus menggunakan uang ratusan ribu hanya untuk main warnet, dan ini akan mengancam masa depannya. Sehingga kita lagi berpikir bagaimana cari metodologi, karena saya bertanggung jawab terhadap anak itu, mencari metodologi agar kebiasaan itu hilang. Tetapi siapa yang bisa menjamin seorang anak kecil seperti Caswara tidak berbohong lagi? Lalu timbul pertanyaan, sampai berapa kali lagi Pak Deddy Mulyadi bisa sabar kalau mendengar Caswara berbohong padanya? Makanya, orang-orang yang tadinya selalu curiga kepada tindakan-tindakan baik Pak Deddy itu, mungkin sekarang ini mereka sudah merasa kagum dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh Pak Deddy. Yang mereka ragukan adalah justru sikap dari Caswara berikutnya. Apakah Caswara dalam waktu dekat bisa langsung berubah menjadi anak yang baik dan benar-benar serius untuk belajar lebih baik lagi dan punya tekad baja untuk menjadi juara kelas misalnya, sehingga dia tidak mengecewakan kebaikan dari Pak Deddy Mulyadi kepadanya. Tetapi kalau dia tidak mau belajar dengan serius, maka dia tentu akan mengecewakan hati dari Pak Deddy Mulyadi yang telah berbuat baik kepadanya. Cepat atau lambat, Caswara mungkin akan tahu diri dan akan meninggalkan Pak Deddy dan kembali ke tempatnya yang lama. Tetapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Semoga Caswara mau memenuhi keinginan dari Pak Deddy yang telah berbuat baik padanya. Semoga juga Pak Deddy Mulyadi tetap sabar menghadapi kekurangan dan kekeliruan yang mungkin akan tetap dilakukan oleh Caswara. Karena usianya memang masih muda, dia masih anak kecil yang masih perlu banyak mendapat bimbingan dari Pak Deddy Mulyadi. Saya mencoba untuk mengajak dia dicuci pikiran dan hatinya sehingga hilang dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak semestinya untuk ukuran anak kecil. Di antaranya juga kebiasaan lainnya adalah berbohong. Berbohong, pintar mengarang cerita. Nah, ini masih berlanjut sampai hari ini.